teman-teman semuanya yang sudah support dan dukung Makrifat Jawa Channel. Pada kesempatan kali ini, saya Kang Tro ingin membahas tentang alam sadar, alam bawah sadar, dan halusinasi. Ini wajib kita ketahui sebelum kita melakukan yang namanya meditasi, suwung ataupun yoga. Nah, di sini sampan harus paham tentang alam sadar, alam bawah sadar, dan halusinasi. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan alam-alam tersebut. Jadi di saat sampean meditasi, sampean bisa memahami posisi sampean itu berada di alam mana. Jadi kita tidak terbawa halusinasi, akhirnya kita malah terjerumus di saat meditasi. Ini yang tidak sering kesampingkan teman-teman di saat mau melakukan meditasi. Makanya sampean harus paham. Terima kasih dari Kalimantan sudah hadir teman kita, dibantu share-share like-nya. Nah, alam sadar itu alam di mana kita bisa mengetahui ini. Ini alam sadar kita ya, seperti ini. Alam yang sesuai kita lihat atau yang kita rasakan seperti ini adalah alam sadar. Yang bisa terwujud dan apa bisa kita rasakan dengan mata telanjang. Ini adalah alam sadar. Kita berada di alam sadar kalau ini. Yang dengan pola pemikiran kita, sesuai dengan pola pemikiran kita, itu namanya alam sadar. Yang sering menjadi belenggu dalam orang meditasi yaitu di mana masuknya ke alam bawah sadar. Karena manusia itu hidup, itu mayoritas 60% itu mereka sekarang ini berada di alam bawah sadar. Alam bawah sadar ini tidak semua menyesatkan. Justru kadang kalau kita bisa merubah ke sisi positif, yang namanya alam bawah sadar ini bisa menjadi motivasi yang tinggi dalam hidup kita. Karena kita juga harus mempunyai keinginan, kita harus mempunyai cita-cita, kita harus mempunyai rasa ingin apa, hawa nafsu, emosi, kesabaran, ketabahan, itu rasa itu masuknya ke dalam alam bawah sadar. Nah, manusia sekarang kebanyakan terbawa rasanya. Akhirnya mengalahkan pikirannya sendiri. Karena apa? Terbawa oleh rasanya. Lebih besar rasanya daripada kesadaran dirinya. Nah, rasa ini masuknya ke alam bawah sadar. Nah, kalau kita turuti, kalau kita ikuti rasa ini masuknya nanti ke halusinasi. Sesuatu yang tidak ada kita ada-adakan. Bahkan tidak bisa diwujudkan. Kadang bisa wujud tapi orang itu sendiri yang melihat. Itu namanya halusinasi. Kalau alam bawah sadar itu alam angan-angan kita. Seperti kita merasa emosi, merasa sakit hati, itu kita masuk alam bawah sadar. Kita masuk sudah alam bawah sadar. Makanya dalam meditasi kita harus paham gimana posisi kita. Masih di alam sadar atau mau masuk alam bawah sadar atau mau masuk halusinasi. Itu kita harus paham sebelum kita melakukan meditasi. Kalau tidak paham, sampai tidak akan pernah menemukan meditasi yang benar-benar dalam diri saya. Di saat orang bermeditasi dalam alam sadar, dia tidak akan merasakan fenomena apapun. Karena apa? Kesadarannya tinggi, menguasai seluruh tubuhnya. Dia hanya berbicara dengan dirinya sendiri ataupun mengetahui apa yang ada dalam dirinya sendiri. Inilah kita, inilah alam sadar kita. Pola pikir kita, cara pemikiran kita, itu alam sadar.
sesuai dengan apa yang ada dalam diri kita. Nah, di saat orang sudah mulai ada gejala-gejala seperti kepala membesar, merinding, mencium bau-bau sesuatu, mendengar bisikan-bisikan sesuatu, itu sampean sudah masuk ke alam bawah sadar di saat meditasi. Mamas matur sembah nuwun dari Wonogiri. Buat teman-teman semua dibantu juga like-nya dan share-nya biar tambah rame. Nah, di saat kita masuk alam bawah sadar ini, seperti kita merasakan energi yang mengalir, ada kayak hawa panas ini, itu sampai masuk alam bawah sadar itu. Sampai merinding, rasa ketakutan, rasa was-was, ada gelombang energi dalam perut, putaran, itu alam bawah sadar kalau kita mau menyadarinya. Nah, di saat kita masuk ke situ, itu nanti jadinya halusinasi. Kalau kita ikuti alam bawah sadar itu kita ikuti kerananya. Asli Karanganyar Solo, sampai dekat kalau Wonogiri. Nah, akhirnya apa? Muncul penampakan, muncul diri sendiri di hadapannya, itu sampai masuknya halusinasi sudah. Muncul orang yang sama, itu halusinasi. Karena apa? Sampai mengikuti alam bawah sadar ini tadi. Nomor WA ada di deskripsi channel saya ada. Jadi jangan mengikuti alam bawah sadar kerana yang enjoy. Kalau sampai enjoy masuk alam bawah sadar, sampai masuknya halusinasi. Tetapi di saat sampai mampu mengubah alam bawah sadar sampai menjadi sesuatu yang memotivasi diri sampai sendiri, itu juga akan menjadi luar biasa. Karena apa? Mengaktifkan cakra itu bukan tidak memakai alam sadar, itu memakai alam bawah sadar, sugesti ke dalam titik-titik cakra tersebut. Jadi alam bawah sadar ini bisa dipakai untuk yang positif dan bisa membawa kita yang ke ranah menjerumus. Kita harus paham itu di saat kita meditasi. Karena di saat duduk, baru duduk gitu, diam gitu, alam bawah sadar itu sudah mengelilingi kita. Ada yang merinding, ada yang merasa seperti ini, ada yang melayang. Itu alam bawah sadar. Di saat sampai ikuti itu nanti alam sadar sampai hilang. Kesadaran diri sampai hilang. Makanya orang-orang yang kesurupan itu sebenarnya awalnya masuk ke alam bawah sadar. Di saat tidak bisa membendung ataupun mengontrol alam bawah sadarnya, masuknya ke halusinasi. Akhirnya apa? Kesurupan. Nggak ada jin itu masuk tubuh manusia, itu enggak ada. Oh, kurang deket dong. Sorry. Sorry, bos. Nah, gimana? Jelas? Di saat orang tidak mampu mengontrol, menguasai alam bawah sadarnya, itu nanti dia masuknya halusinasi. Dan orang-orang yang kesurupan, mediumisasi, itu dia itu masuknya alam bawah sadar. Bukan dimasuki jin.
halusinasi itu bisa menjadi sugesti diri yang akan membawa kita menjadi sesuatu yang seperti yang disugestikan. Jadi jangan heran, orang mediumisasi itu halusinasi. Itu sugesti, itu tidak ada jinnya di situ, enggak apa-apa saya bongkar, biarin orangnya marah, kan enggak apa-apa. Kita kan memberi pembelajaran, bukan menjerumuskan. Jadi ilmu-ilmu mediumisasi, terus apa itu surupan itu hanya sugesti, bos. Ada. Saya paham karena saya ikut praktisi. Saya praktisi spiritual. Saya ikut di Pertapa, Persatuan Para Tabib dan Paranormal Indonesia. Saya ada KTA-nya. Cuma saya enggak mau. No. Tetapi di saat melihat teman-teman terlalu asik di ranah alam bawah sadarnya, akhirnya masuk ke halusinasinya, akhirnya nanti terbelenggu di situ, menjadi penjara dalam pemikiran mereka sendiri. Itu yang sangat saya takutkan. Sampai tidak akan pernah bisa maju, tidak akan pernah bisa sukses. Sampai hanya muter di situ aja. Percaya saya, meditasi itu adalah kembali ke alam sadar, kesadaran diri. Nah, alam bawah sadarnya ini dipakai energinya untuk memotivasi diri kita sendiri. Seperti apa? Saya harus memiliki cita-cita ini. Nah, itu sebenarnya alam bawah sadar, tapi sampai jadikan segi positif. Nah, cara menguasai alam bawah sadar itu gitu. Di saat kita sudah merasa sesuatu, jadikan suatu itu hal yang positif dalam diri panjenengan. Karena penting juga alam bawah sadar itu penting. Bisa membangun orang untuk sukses itu bisa. Cita-cita itu kan masuknya alam bawah sadar karena belum ada. Nah, di saat tinggi cita-citanya memotivasi orang untuk mewujudkan itu. Jadinya nanti yo sadar, alam sadar, nyata. Tetapi kalau cita-cita itu justru menjadikannya halusinasi, wah saya nanti kalau gini, stres nanti orang. Berusaha tidak mau, hanya mengangan-angan saja. Stres orang. Orang stres itu jadinya ngeblank itu ya gara-gara itu. Masuk alam bawah sadar, tidak disadari, malah jadinya halusinasi. Dan itu sekarang banyak. Sekarang banyak. Makanya hati-hati dalam belajar spiritual. Spiritual itu menguasai kekuatan yang ada dalam jiwa dan raga kita. Menyatukan jiwa raga kita itu namanya spiritual. Kalau sudah mempelajari ilmu-ilmu yang goib-goib gitu, itu bukan spiritual. Itu ilmu halu. Suaranya kurang besar, weh. Padahal miku kita tidak ke loh, Bos. Sampan boleh tanya tentang spiritual atau apa, sampan tanya enggak apa-apa, tak jawab. Tapi saya jawabnya jujur, saya enggak bisa masalahnya ngarang cerita. Apa yang pernah saya lakukan, pasti saya ceritakan. Kalau belum pernah, saya enggak mau cerita. Saya tidak mau membawa sampean ke ranah yang tidak benar. Mas, terima kasih. Mas Samko juga terima kasih buat semuanya. Dibantu share-share-nya, like-like-nya. Nah, disinilah kita harus memahami antara alam sadar, alam bawah sadar, dan alam halusinasi. Kalau sudah masuk alam halusinasi ini, mau keluar susah, bos. Mau keluar itu, wah, orang karena apa? Sudah terlalu berhayal dan berharap tinggi di situ. Takutnya kalau ini tidak nyata, ini bisa blank, orang bisa stres ini gara-gara. Karena apa? Kalau sudah masuk alam bawah sadar,
Pikirannya itu sudah tidak dipakai lagi. Yang dipakai itu hanya angan-angannya ada. Halusinasinya saja yang dipakai. Dan lupa dengan dirinya sendiri, kesadarannya sendiri lupa. Itu saya minta tolong kepada teman-teman semua, sebelum kita melakukan meditasi, kita harus paham dulu di mana alam sadar kita, alam bawah sadar itu seperti apa, halusinasi itu seperti apa. Jadi apa? Biar sampean tidak terjerumus di saat meditasi. Kalau sampean meditasi ketemu dengan dewa-dewa, ketemu dengan apa itu penampakan-penampakan, ketemu dengan inilah itulah, ketemu dengan diri sendirilah atau apalah, sampean itu halusinasi. Yang lihat sampean sendiri kok, orang lain tidak lihat. Sampean juga tidak mampu menunjukkan kepada orang lain apa yang sampean lihat. Itu berarti halusinasi sampean sendiri. Kalau sampean mampu menunjukkan, itu real berarti. Itu sadar, berarti alam sadar sampean memang ada. Sampean hanya bercerita tapi tidak mampu membuktikan, itu namanya halusinasi. Nah, tanda-tandanya sampean mau masuk halusinasi di saat sampean meditasi, sampean merasakan sesuatu dalam diri sampean, seperti hawa panas, seperti pusaran gelombang, seperti, nah itu sampean sudah masuk alam bawah sadar. Sampean harus kembali, jadikan itu motivasi, jangan diikuti. Kalau sampean ikuti nanti sampean jadinya halusinasi. Alam bawah sadar itu penting. Kalau kita mampu membawanya ke ranah yang positif. Jangan sampai diikuti terus. Kalau diikuti terus, nanti sampean terbawanya ke halusinasi. Banyak yang tanya ke saya soal meditasi. Semua rata-rata masuknya ke dunia alam bawah sadarnya. Dan di situ seakan-akan dia mendapatkan sebuah kekuatan, mendapatkan fenomena alam. Nah itu yang membawa sampai nanti terjerumus ke halusinasi. Seakan-akan sampean mampu gini. Itu alam bawah sadar. Kalau saya mau menjelaskan gitu, nanti takutnya salah. Tidak sesuai dengan yang sampean semua inginkan. Padahal saya inginnya ngasih tahu yang sebenarnya gitu. Itu susahnya saya itu. Karena saya kalau mau mengarang cerita itu di hati saya tidak enak. Nanti hanya untuk menyenangkan sampean itu di hati saya tidak enak. Saya lebih suka ngomong apa adanya. Sampean seneng ya monggo, tidak seneng ya terserah. Yang penting inilah yang saya mau sampaikan, sampean pikirkan. Karena sampean kalau mendengar wejangan saya, jangan dirasakan, difikirkan. Karena saya mengajak sampean kembali ke pola pikir yang benar, ke kesadaran diri, ke kejernihan pikiran. Saya tidak mau membahas sampean masuk ke halusinasi. Yang benar pripun akhirnya Kang, kalau meditasi biar pas. Yang benar itu sampean tidak merasa apa-apa. Sampean kalau duduk diam, sampean tidak merasa apa-apa, hanya diri sampean sendiri. Nah, alam bawah sadar sampean itu sampean pakai untuk introspeksi diri, ngomong dengan diri sendiri tapi yang positif. Kenapa hidup saya seperti ini? Saya harus seperti apa? Kamu harus gini. Kamu ini salah, kamu harus kembali. Itu, Mas. Alam bawah sadar tapi dibikin bener. Kalau tidak dibikin bener, duduk diam masuk, wah itu melihat dewa-dewa ini, waduh ada penampakan ini, mati sampai di situ. Sampai nanti masuk ke dalam, sampai tiap meditasi pasti menemukan penampakan, pasti itu, wes. Saya berani jamin itu. Karena apa? Sampai terbiasa ke alam situ. Karena apa? Meditasi itu setiap waktu duduk kita tenang, dek, kita perangnya dengan antara alam sadar dan bawah sadar. Kita perang di situ. Terus Mbah Nun, Gus dari Ponorogo. Nah,
Di saat kita perang dengan alam bawah sadar kita mampu membawanya ke segi positif atau malah kita terjerumus ke arah negatifnya. Kalau kita mampu membawanya, menariknya ke positif, bagus nanti jadinya. Tapi kalau kita masuk ke ranah negatifnya, walah, kita nanti tahu apa-apa, Bos. Nah, yang benar itu yang nggak tahu apa-apa itu, hanya tahunya sampean sendiri. Yaudah itu namanya sadar diri. Sadar diri itu ya tahu ya kita sendiri, kita hanya membaca diri. Namanya meditasi itu apa tuh? Merenung. Merenung terhadap diri kita sendiri. Itu namanya meditasi. Kalau kita mampu membunuh lubang 9 dalam diri kita, itu namanya mati sakjroning urip. Moksa iku wis ora ana rasa ego dunia apa pengen piye, gak ana kuwi jenenge moksa. Gak raganya hilang gitu ndak. Ndak ada ceritanya raga orang hilang. Mengecil itu cerita, itu halusinasi, Bos. Kalau sampean mau sampai ke titik muksa itu, sampean ngelihat orang telanjang loh, sampean ndak senang. Ndak ada gairah gimana ndak ada. Bener itu pernah saya alami itu. Pernah saya mengalami sampai titik itu. Mau makan itu aja semau saya. Kalau saya ndak mau makan ya ndak. Makanya sampai sekarang kalau saya makan itu sehari sekali. Walaupun ada makanan sebanyak apa. Karena apa? Ini itu kebiasaan. Dulu itu saya sering banget meditasi. Kalau pagi saya di bawah terik matahari jam 8. Saya meditasi. Nanti kalau malam jam setengah 12 itu saya mulai. Jangan meditasi waktu maghrib. Waktu maghrib itu susah meditasi sampai nanti pasti terbawa masuk ke halusinasi sampai waktu itu. Malam yang tenang gitu. Jadi di saat kita mau masuk ke ranah yang mana itu kita tahu. Kita tahu. Kalau sudah ada getaran, ada energi yang mengalir, ada hawa-hawa panas, ada merinding, kepala membesar, sampai mencium bau-bau sesuatu, sampai mendengarkan bisikan-bisikan ini, itu sampai sudah masuk alam bawah sadar. Kalau sampean bikin bagus, ya nanti sampean seterusnya ya seperti itu. Sampean merasakan mau di tempat mana nanti tahu-tahu ada energi ini. Itu bukan sakti, Bos. Justru itu salah. Itu salah. Nah, saya mau mengajak sampean dengan tata cara meditasi yang bodoh ini, kalau anggap saya bodoh lah, karena saya tidak mengikuti apa ya, tata cara yang diajarkan di sekolah-sekolah, saya tidak tahu. Saya itu meditasi otodidak, saya belajar sendiri. Makanya apa pengalaman saya, kalau tidak sama dengan teorinya, ya saya tidak gagas. Teorimu lah, ini pengalaman saya. Orang itu biasanya kebanyakan teori, malah tidak paham. Yang paham itu dijalani, baru diceritakan. Oh saya ngalami gini, Bos. Oh itu alam halusinasi. Oh ini saya ngerasakan ini, Kang. Oh itu sampai masuk alam bawah sadar. Kalau meditasi benar-benar, namanya meditasi itu merenung diri, ngaji diri, kaji diri, menelaah diri kita sendiri. Wong namanya sampan pengennya katanya ketemu jati diri. Ketemu jati diri sampan sendiri. Kok sampan merasakan dunia lain itu tuh. Kan salah berarti sesuai dengan tujuan sampean. Sampean ingin mengenal Tuhan sampean katanya. Oh, malah masuknya ke ranah-ranah yang enggak jelas gitu. Itu ya salah kan gitu. Makanya kita harus pandai-pandai dalam meditasi.
Sering saya mengingatkan teman-teman, awas jangan terbawa ini. Itu bukan sampan memiliki kekuatan, bukan. Itu bukan sampan menjadi sakti, bukan. Itu sampan masuk ke alam bawah sadar. Alam bawah sadar itu penting. Tetapi kalau kita mampu membawanya ke arah yang positif. Salam kenal Ugi, salam kenal kembali yang dari Jambi, matur nuwun. Jangan lupa dibantu like-like-nya, dibantu share-share-nya biar kita bermanfaat buat semuanya. Sampan semua adalah saudara Kang Tro. Saya punya ilmu tidak pelit-pelit, pokoknya sampan bisa belajar di sini. Monggo pokoknya. Saya juga tidak pelit. Siapa tahu nanti sampan singgah di Gunung Lawu, sampan bisa mampir ke rumah saya, kita ngopi bareng. Monggo. Boleh Kang Emir Hidayat. Ini tentang pembahasan kita alam sadar, alam bawah sadar, dan halusinasi. Monggo sampan tanya. Kita belajar kok di sini sinau bareng. Nah, kebanyakan kita terlalu enjoy di alam bawah sadar. Nah, cita-cita itu alam bawah sadar, Bos. Cita-cita itu alam bawah sadar. Angen-angen, impian, sampan pengen ini itu masuknya alam bawah sadar. Alam sadar sampean berusaha mewujudkan itu. Memang harusnya sinkron antara alam bawah sadar dan alam sadar itu harus sinkron. Sinkron, kalau sinkron itu enak karena satu memiliki motivasi, satu memiliki semangat kerja. Salam kenal Ugi, salam kenal kembali Mei Maya dari Jakarta, matur suwun sudah hadir. Jangan lupa dibantu like dan subscribe-nya buat teman-teman semuanya. Kenapa Kang semenjak aku sering meditasi tingkat keinginan seksual saya jadi kurang? Apa ada pengaruhnya Kang? Ya ada Mas. Ada. Keinginan seksual itu dari hawa nafsu. Nah, sampai meditasi itu menekan hawa nafsu. Udah kan jelas itu jawabannya wes. Sampai pasti bisa mikir. Kebutuhan seksual itu karena hawa nafsu. Makanya orang yang kelebihan seks itu pakainya meditasi bisa. Ataupun orang yang kelainan seks itu bisa. Jadi kita harus paham di situ. Gimana menurut Akang kalau seseorang belajar meditasi tanpa melalui pembimbing secara langsung, tetapi melalui video-video YouTube? Apakah bisa Kang ke depannya sampai? Tergantung videonya, Mas. Mengarahkan yang benar atau sekedar membuat konten. Itu bisa, tapi kebanyakan kita memang memakainya alam bawah sadar. Itu banyakkan video-video itu hanya ketenangan jiwa, ketenangan pikiran. Biasanya saya dengar itu ketenangan pikiran. Channel manfaat pastinya aku share, Kang. Makasih banyak ilmunya. Terima kasih Mbak Mei Maya, terima kasih. Silahkan gabung di channel Kang Tro, nanti kita bisa belajar bareng. Gabung di channel Kang Tro ini hanya 19.900. Itu pakai pulsa biasanya. Itu tekan tombol gabung itu. Nanti kalau sudah 25 orang saya mau live khusus pelanggan. Jadi orang lain tidak lihat. Nanti di situ memang saya bongkar. Kalau gini saya juga nanti dimarahi teman-teman spiritual juga. Ngawur Kang Tro. Dari dulu saya ini spiritual paling ngawur masalahnya. Saya menentang orang-orang yang harus saya tentang memang. Karena apa? Ya udah kalau saya ini orangnya wes
enak aja lah. Kamu marah ya terserah, kamu ini terserah, itu hidup-hidup saya gitu. Kalau saya gitu aja. Makanya sampai jangan, itu adalah salah satu juga cara mengatasi alam bawah sadar. Sampai dengan memberontak sesuatu yang tidak benar, itu sampai adalah apa? Menghandle alam bawah sadar sampean. Kalau sampean hanya mengikuti, sampean masuk alam bawah sadar itu. Ada grupnya, sampean di deskripsi channel saya itu ada grupnya. Nomor saya juga ada, grup saya ada. Sampean bisa gabung di channel saya malah bagus, gabung bayar tapi 19.900 lewat pulsa biasanya. Nah, disinilah kita harus memahaminya, Mas. Jangan sampai kita terpengaruh oleh hal-hal seperti itu. Saya menyayangkan teman-teman. Sampean boleh belajar spiritual, tapi yang bisa membawa hidup sampean ke lebih baik. Jangan sampean malah menjadi gak karu-karuan. Gara-gara nuruti apa? Pengen ilmu spiritual. Kita itu semuanya sudah melakukan spiritual. Kita itu hidup dengan spiritual. Sampai itu tidak waktunya lagi belajar spiritual. Sampai itu waktunya sudah menjalankan spiritualitas. Kalau belajar itu sudah nggak waktunya, sampai sudah hidup masalahnya. Belajar hidup itu sampai sudah nggak waktunya, sampai itu sudah hidup, nggak usah belajar. Sampai lakukan saja hidup sampai, jalankan. Hidup itu dijalankan, bukan dirasakan. Kalau sampai dirasakan nanti timbulnya kesengsaraan hidup, merasa paling susah sendiri, merasa paling sengsara sendiri itu karena sampai rasakan. Coba sampai berpikir, di bawah sampai itu loh masih banyak yang susah. Masih banyak yang tidak punya segalanya. Kalau kita mampu berpikir itu namanya kesadaran diri. Jujur Kang, sebanyak ini saya belajar otodidak bermedia. Tata cara penyampaian bahasa Kang Tro yang simpel. Saya memang nggak mau gini mas, bulat-bulat itu saya nggak mau. Bulat-bulat itu nggak mau. Jadi kita apa ya? Menguasai sebuah keilmuan itu akan lebih berguna apabila kita sampaikan. Ya, cara penyampaiannya apabila mudah dipahami oleh orang lain, itulah yang dinamakan guru. Digugu, ditiru. Loh, kalau nyampaikannya salah, yang gugu gimana? Loh, yang nirunya ya gimana? Wong salah penyampaiannya ditiru kan. Itu susahnya jadi guru, makanya saya tidak mau jadi guru. Apakah meditasi ada hubungannya dengan keluar masuknya nafas terasa kayak badan apa iki? Badan lebur, cuma tinggal rasa nafas keluar masuk. Tolong penjelasannya. Nah, itu sampean masih masuk alam bawah sadar. Oh, guyon Mas, tapi serius. Guyon tapi serius. Sampean kalau merasa seperti itu, sampean tuh masih masuk alam bawah sadar. Nah, itu dibikin motivasi untuk fokus diri sendiri. Jangan sampean mau ikuti terus, sampean nanti akhirnya tahu sesuatu. Itu sampean masih masuk alam bawah sadar. Sesuatu fenomena apapun yang sampean alami saat meditasi itu alam bawah sadar. Nah, itu bisa untuk motivasi sampean untuk meditasi. Contoh, dalam meditasi, sampean menanamkan dalam diri sampean, saya 8 bulan lagi harus sukses. Sebenarnya itu alam bawah sadar, tapi sampean bikin memprogram otak sampean untuk kebaikan ke depan sampean. Nah, itu harusnya sampean pahamnya di situ. Makanya sangat sarankan kepada teman-teman, di saat meditasi pada terakhir sampai mau menyelesaikan meditasi, biasakan memprogram otak sampean sendiri. Dengan apa?
dengan berbicara kepada diri sendiri, saya harus punya ini, saya harus sukses, saya harus seperti ini. Habis itu tarik nafas baru selesai. Berarti apa? Sampai secara tidak langsung memprogram otak sampean sendiri. Pasti akan terjadi, Mas. Sampean yang sampean pikirkan itu yang akan terjadi. Karena itu janji Tuhan. Apa yang kamu pikirkan, saya mengikuti apa yang kamu angan-angankan. Benar kan? Nah, sampean makanya itu program otak namanya. Walaupun sampean sekarang tidak punya apa-apa lah ibaratnya. Seperti saya ini tidak punya apa-apa kan. Kita sah-sah saja. Saya tahun depan harus punya mobil. Program, simpan di pikiran. Kalau perlu mereknya ini, tahunnya ini yang jelas. Itu namanya sampan program otak yang jelas. Kalau program otaknya tidak jelas, sampan juga tidak jelas dapatnya. Kang Andri, matur suwun ugi, terima kasih buat teman-teman like-nya dibantu. Ini terima kasih sudah 25 orang yang hadir, like-nya baru 9. Monggo ditekan tombol-tombol like-nya. Saya mengasih ilmu sampan ngasih like saja cukuplah buat saya. Domisili Kang Tro arah Lawu yang mana? Ini dari Karanganyar. Sampai nanti dari Karanganyar, masih kota Mas saya, kota Karanganyar. Masih kota. Saya pemula Kang, saya meditasi kadang kepala saya ditusuk-tusuk paku, itu apa Kang? Itu sampai masuk alam bawah sadar. Itu perasaan sampean. Sampean bisa hilangkan itu. Dengan apa? Mengubahnya menjadi sesuatu yang bermanfaat. Kang, saya kok bingung, meditasi ini fokus pikiran kemana ya? Apa cukup merasakan sensasi saja? Bukan. Meditasi itu mengistirahatkan, Mas. Sampan jangan fokus. Tidak ada fokus itu, tidak ada. Nggak bisa sampan kalau mau fokus. Tidak akan bisa. Meditasi itu diam, pikiran yang biasanya berpikir keras, itu turunkan, jadikan pikiran yang ringan-ringan saja. Itu namanya meditasi. Meditasi itu merenung. Merenung itu sadar, bukannya tidak sadar, sadar. Jadi arahnya pikiran kita itu untuk merenungi dengan diri kita sendiri, itu namanya kaji diri. Meditasi itu mengkaji diri. Makanya bisa mengetahui namanya jati diri. Itu karena apa? Mampu mengkaji dirinya sendiri. Sama saja kita ngaca gitu Mas, ngobrol gitu. Sama itu. Kalau ada sensasi-sensasi itu malah itu masuknya alam bawah sadar Kang. Sampai kalau ikuti sampai nanti ketemu sesuatu gitu. Kang, ciri-ciri tanda orang suwung itu gimana? Mohon penjelasannya. Orang suwung itu kan sepi. Orang yang bisa membuat dirinya menjadi sepi. Sepi dalam arti semua lirih, pemikiran pun ya kecil, perasaan kecil, diam. Sudah tidak membahas suara-suara apa, sudah membahas rasa-rasa yang bagaimana. Yang ada hanya sampean sendiri, alam dan Tuhan sampean sudah. Sampean tidak akan menemukan fenomena-fenomena apa. Itu suwung. Saya doa biar ketemu dengan pencerahan tentang meditasi. Ternyata terkabul. Sampean ya enek wae. Nah, kebanyakan sekarang orang meditasi itu hanya sugesti diri untuk ketenangan diri saja. Banyakan. Kalau pikiran kemana-mana, Kang, solusinya gimana? Kalau pas diam meditasi sering pikiran kemana-mana. Nah, itu sampan ringan saja, pikirkan sesuatu dalam diri sampan yang pingin sampan capai apa. Itu jadikan titik fokus. Di saat kekuatan titik fokus itu besar, ibaratnya gini, sampan kemana-mana. Daripada kemana-mana, sampan sama pengen, saya harus punya mobil. Mereknya ini, tahun ini.
jadi wujud itu nanti. Sampean menanamkan program otak. Di saat otak sampean terprogram sesuai apa yang sampean inginkan, tangan, kaki, rasa kita ini mengikuti program sampean itu. Contoh HP lah. HP itu kalau programnya sudah klik, sampean mau tekan kayak gimana, itu nanti sesuai programnya. Sama hidup itu. Sampean harus punya tujuan jedar. Kalau sampean sudah punya tujuan, sampean program di otak sampean, segala gerak sampean itu menuju ke situ. Kalau tidak percaya, buktikan. Jangan percaya saya, karena saya sudah membuktikan. Minta jadwal live Kang, biar saya catat. Wah, nggak usah dicatat tiap hari ya, saya live biasa. Kalau malam biasanya nanti jam 7. Kalau pagi yo jam-jam segini kalau saya tidak tidur gitu. Alamat rumah Kang, Gunung Lawu. Kalau sampai ke Gunung Lawu tahu masa. Kalau pengen jelasnya itu ada nomor WA, sampai WA nanti tak share log. Besok teman-teman ada ke sini yang dari besok ada teman-teman dari Bogor ada ke sini belajar. Ada dari Bojonegoro, ada juga belajar. Ada dari malam aja jam 7 Pak. Jam 7 karena saya jam 9 pembelajaran. Karena saya ada grup WA online pembelajaran sama teman-teman semua. PC bareng-bareng gitu, meditasi bareng saya ngarahkan itu saya ada. Tapi bayar. Bayarnya itu bukan masalah saya suruh bayar, mereka ingin membayar sendiri. 500.000 sekali seumur hidup. Jadi 500.000 belajar sampai bisa. Sampai tua ya bisa, sampai saya mati lah. Kalau saya belum mati boleh belajar sama saya. Oh enak toh itu. Kang, apa bedanya alam bawah sadar sama halu saat meditasi? Gini Mas, alam bawah sadar itu satu jalan menuju halu. Jadi sebelum sampean halu, pasti sampean melewati alam bawah sadar. Contoh, sampean di tempat angker, sampean merinding dulu. Nah, di saat sampean merinding, itu sampean masuk alam bawah sadar. Nah, di saat penampakan itu sampean halu. Jadi dari energi sampean, dari rasa merinding sampean, dari alam bawah sadar sampean akhirnya mencipta sesuatu yang menjadi wujud. Yang mencipta apa? Mata. Karena apa? Saat ini lari ke otak, otak ke pancaran mata kita dan akhirnya membentuk sesuatu. Itu benar kalau 5.000 itu seumur hidup. Jadi saya bebaskan, mau ilmu apa terserah kamu. Yang penting saya masih hidup sampai boleh belajar sama saya. Karena sampai mati saya ingin berguna buat semuanya. Caranya sampan bisa WA saya, itu ada nomor saya di deskripsi, sampan WA nanti, Kang mau ikut itu. Nanti udah. Kemarin juga ada yang usul kalau di deskripsi saya itu, Mas kasih nomor rekening buat apa? Nanti kalau ada orang-orang pengen ngasih kopi, tidak usah. Kalau sampean pengen mendukung channel ini, itu klik tombol gabung itu loh, murah itu 19.000. Sampean dukung itu. Kalau banyak nanti malah jadi grup untuk pembelajaran, saya bilang. Karena saya enggak usah lah, enggak usah gitu. Saya bisa kok. Saya masih bisa. Dan nanti doakan buat teman-teman semua semoga terkabul. Nanti kalau ada hasil dari channel ini, yuklah kita bareng-bareng kita bikin kaos. Saya dulu kalau bareng-bareng saya bikin kaos. Gak apa-apa sih. Saya juga enggak fokus saya harus punya ini enggak. Kan bagaimana cara membersihkan energi negatif ke orang lain?
Sugesti, Mas. Sugesti. Sampan suruh dia diam, sampan sugesti dia, masuk sampan ke alam bawah sadarnya, suruh mengeluarkan, ataupun enggak, kalau enggak gitu gini, pernapasan 3 kali seperti saya ngajarin mau meditasi itu. Nah, itu sampan ngomong saja, rasakan seluruh energi negatif sampan keluar dari tubuh sampan tepuk ini yang pundaknya. Ya, ini kan alam bawah sadar ini. Di sini tuh alam bawah sadar. Ya, nanti dia hilang. Nggih, Mas, matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun. Mas Dewa, matur sembah nuwun, dibantu share-share-nya. Kang, kalau tubuh ini berasa ada energi saat energi strum tiap hari dan di ubun-ubun terasa udaranya keluar masuk. Tanda apa, Kang? Nah, itu tandanya sampai masuk halusinasi. Masuk alam bawah sadar, belum halusinasi sih, alam bawah sadar. Nah, itu untuk merubahnya sampai enaknya, wah ini saya sampai arahkan ke positif. Sampai arahkan ke positif dalam hidup sampean. Apa? Sampai wah ini ada energi alam masuk tubuh saya, gitu aja. Wah ini ada sesuatu yang bagus masuk tubuh saya, itu diarahkan ke positif, jangan diarahkan ke negatif, arahkan ke positif. Nanti kalau sampai arahkan ke negatif, wah ada sesuatu jin ini yang mau masuk, sampai kesurupan. Jadi diarahkan ke yang positif, itu real itu, enggak percaya sampai bisa bikin orang kesurupan, itu memang real, itu nyata itu. Makanya sampan saya kasih tahu harus paham antara alam sadar, alam bawah sadar, dan apa itu halusinasi. Itu sampan harus paham itu. Karena meditasi ini enak, tapi susah. Dibilang susah, tapi nyatanya cuma duduk saja. Gitu. Tapi susah ternyata. Karena apa? Berperangnya. Kita harus mampu membedakan ini tadi loh, alam sadar, alam bawah sadar, dan halusinasi. Alam sadar itu sudah tidak ada apa-apa. Waktu kita mau meditasi itu kita sadar. Itu namanya alam sadar. Nah, di saat kita merasakan sesuatu itu masuk alam bawah sadar. Nah, di saat kita melihat sesuatu, entah itu penampakan, entah itu apa atau apa, itu kita masuknya halusinasi. Nah, itu sampai harus paham ini. Di saat sampai masuk halusinasi, sampai harus kembali lagi. Jangan sampai ngikuti terus. Nanti seterusnya sampean meditasi, sampean akan melihat sesuatu ini. Karena apa? Sudah memprogram dalam otak sampean. Susah kan? Susah juga. Makanya dulu saya untuk mensugesti diri saya itu kalau meditasi ke tempat-tempat yang paling angker-angker gitu. Nanti kalau saya melihat sesuatu, berarti saya itu masuk alam halusinasi gitu aja. Karena apa? Rasa takut saya. Rasa takut ini kalau terlalu besar, itu bisa mewujudkan sesuatu. Dan nyata di depan mata kita. Sampai mau baca apa loh, tetap nyata. Dan mengikuti sampan terus. Karena apa? Itu ciptaan sampan sendiri. Kayak kodam itu. Orang tak katanya punya kodam. Itu ciptaannya sendiri kok. Yang tahu dia sendiri, orang lain tidak tahu. Itulah halusinasi namanya. Mediumisasi itu sugesti, itu halusinasi juga masuknya. Apa? Ilmu itu yang jelas. Jadi kita tidak apa ya? Tidak terjerumus di situ. Biarin orangnya marah. Kalau marah biar ke sini, Bro. Tidak apa-apa. Ongkong hadir Kang, wah gelo tiwas ngenteni. Wah dalu jebule ra iso mlebu. Iya, Mbak, grupnya apa itu ruangnya tidak cukup ternyata. Di WA itu ternyata terbatas ruang. Mas Hanapi, terima kasih. Udah dibantu share-share-nya. Like-nya jangan lupa. Ini penontonnya 30, masa like-nya 14. Ya, harusnya 30. Belajar sambil guyon tapi bermanfaat. Enak itu. Karena orang belajar itu kalau sepaneng itu enggak masuk.
Orang belajar itu harus dengan senang. Kalau dengan senang itu cepat memahami. Gitu. Kang, saya pemula, ingin mendalami Kang. Gimana caranya Kang? Kalau lagi meditasi, taknya mikir gimana Kang, pikiran jalan-jalan Kang, sekali nggak mikir saya ketiduran. Ya enggak gitu. Pemula itu yang penting tenang gitu aja, enggak usah mikir apa. Yang penting tenang. Nanti kalau sudah menemukan ketenangan, baru menemukan yang lainnya. Jadi bertahap, jangan langsung. Nanti sampai diem aja bertahap itu, sampai tahu-tahu nanti sampai ke suwung. Saya dulu gitu, enggak pernah mikir saya itu buka cakra, buka opo lah, surah gagas. Penting saya diem. Nah, dari situ saya bisa merasakan suwung itu kayak apa. Saya tuh meditasi 5 menit, saya pikir itu baru sebentar. Saya turun. Tahu-tahu 2 jam. Wah, beneran apa enggak gitu. Waktu itu dulu di Pringgodani, di Gunung Lawu. Waktu itu. Seperti itu. Pas waktu meditasi saya sering merasa tekanan di leher sampai kepala Kang, terasa kaku. Kenapa ya? Ya itu sampai membenahi saraf. Sebenarnya kalau dirilkan dong Mas, logikal ya. Itu saraf sampan dibenahi. Cuma jangan sampai bawa ke sesuatu yang itu nanti justru akan menjerumuskan sampean sendiri. Sampean harusnya pakai itu aja, alam sadar aja yang dipakai. Jangan alam bawah sadarnya. Nanti alam bawah sadar dipakai, nanti sampean terjerumus juga. Itu pembenahan saraf Kang. Karena di sini itu pusat saraf untuk menuju otak. Nah, itu penjelasan saya pasti jelas. Kang, itu gabungnya live di YouTube Pak di WA atau Kang? Gabung live. Gabungnya live di live YouTube, gabungnya di live YouTube apa WA. Itu di bawah channel saya tulisan Kang apa itu Makrifat Jahat channel itu kan tulisan gabung gitu. Sampai tekan itu nanti kan dapat itu. Atau sampai kalau pengen belajar pembelajaran tapi bayar itu 500.000 seumur hidup. Itu langsung chat WA saya pribadi, nanti saya bikinkan grup. Nanti kalau banyak jadi gantian. Saya enggak mau ngajari orang banyak-banyak. Jadi satu grup itu 5, satu grup 5. Biar apa? Biar fokus. Kalau fokus kita cepat belajarnya. Daripada banyak-banyak, nanti yang lain malah enggak fokus. Sehari berapa kali Kang buat pemula? Bisa habis sholat gak Kang? Jadi 5 kali. Bisa. Di sholat sampai lakukan 5 menit atau 10 menit, 5 menit atau 10 menit. Itu aja sudah. Sering-sering dilakukan. Bisa itu. Makanya sampai hati-hati. Kita menelaah antara alam sadar, alam bawah sadar, dan halusinasi. Ini bahaya masalah dalam meditasi. Kalau kita tidak paham. Kang, di saat saya merasa sudah di titik hening, apakah benar itu salah satu buktinya saya berada di dalam ruang yang berwarna-warna, kadang warna merah, warna hijau, mohon pencerahannya. Nah itu sampai alam bawah sadar itu sampai. Itu alam bawah sadar Kang. Bener ini kalau saya ngomong ini pokoknya bener kok. Bukan kok bener saya sendiri enggak. Saya itu pernah ngalami gitu. Masalah saya ngomongnya gitu. Itu alam bawah sadar. Sampean tuh kalau meditasi bener-bener fokus ataupun bener-bener meditasi itu tidak merasakan apa-apa. Tidak melihat apa-apa, tidak masuk ke dalam dunia apa-apa. Yo sampean sendiri itu duduk diam, mencermati diri sampean sendiri, menelaah diri sampean sendiri. Saya hidup itu untuk apa? Tujuan hidup saya itu apa? Saya besok kembali kemana? Yaitu kalau meditasi itu biar ketemu apa? Jati diri. Mana goleki susuwe angin, goleki galihing kangkung. Itu di situ, di saat kita meditasi itu. Yang terakhir goleki tapake kuntul maaf, itu sejarah kita sendiri. Saya dulu dari mana? Kakek saya siapa? Dari turunan mana?
Akhirnya kita ketemulah yang namanya jati diri. Saya meditasi terus. Tiap hari kalau saya meditasinya kadang tidur. Saya nggak bareng mau tidur itu meditasi. Saya tanamkan dalam otak, besok saya bangun pikiran fresh. Terus saya tidur. Saya jarang tidur. Sehari itu paling 3 jam atau 2 jam saya tidur. Jarang tidur saya malah. Ya jangan lupa like-nya, share-nya, subscribe-nya yang belum subscribe. Yang mau gabung monggo tekan tombol gabungnya. Yang mau gabung di pembelajaran memang ada syaratnya pembayaran 500 itu untuk selamanya. Nah, itu bisa WA saya langsung, chat langsung, nanti di situ sampai mau tanya ilmu apa terserah. Asal saya bisa jawab, Pak jawab. Oh ya, besok ini tadi saya ada WA, besok saya mau jadi narasumber Viper Kediri, kan ditonton nanti untuk channel Viper Kediri, besok mau ke sini. Saya tanya dia, mau apa sampean? Saya bilang, mau nanya apa, saya tidak bisa apa-apa. Jadi dibantu like-nya biar tembus 25 like lah. Sambil minum kopi dulu Kang siap. Saya selalu minum. Itulah yang harus kita pahami. Ini saya serius dengan panjenengan semua. Saya ingin panjenengan semua sempurna dalam meditasinya. Karena itu saya mengingatkan. Karena saya ingin sampean sempurna dalam meditasi. Jangan sampai sampean terbawa ke halusinasi. Karena ini kalau sampean sudah masuk ke dalam, nanti keluarnya juga susah. Keluarnya sangat susah, bukan lagi susah, sangat susah. Makanya sampan dan di antara alam sadar, alam bawah sadar, halusinasi ini harus bisa memahami. Tak kasih contoh sekali lagi. Di saat sampan mau duduk meditasi itu alam sadar. Sampan masih sadar kan? Nah, di saat sampan sudah meditasi merasakan energi, kulit merinding-merinding, ada ini, ada gerakan, ada ini, kepala sudah ada merindingnya ini ataupun membesar ataupun ada gejala-gejala apa itu sampai masuk alam bawah sadar. Di saat sampai menemukan penampakan atau sampai melihat diri sendiri, sampai melihat warna, melihat ini, melihat dunia lain, sampai halusinasi. Bisa membedakan itu. Jadi sampai nanti kalau sudah mau masuk, wah katanya Kang Tro ini balik gitu loh. Maksud saya tuh ada deskripsi channel, deskripsi channel Mbak, channel saya, bukan video ini channel. Besok-besok saya kasih lah di video ini, di deskripsi video saya kasih di channel, bukan di video channel. Nanti ataupun tak share di komunitas kalau mau gabung. Kang, jika fokus pikiran kita arahkan untuk memikirkan dan membayangkan apa yang kita inginkan, bukankah pikiran kita menjadi lebih aktif, Kang? Darjo hadir, siap. Iya, Mas, tapi itu kan memprogram, sampai secara tidak langsung menanamkan memori dalam pikiran sampai sendiri, itu bagus kan? Karena apa? Yang sekarang sampai tanamkan itu nanti pasti sampai akan ada hasilnya ke depan. Itu pasti itu. Itu pasti. Dan itu saya pernah mengalami, itu real saya. Mengalami sendiri. Pengalaman itu saya mengalami sendiri. Jadi di saat sampean bisa memprogram otak sampean saat ini, kalau sampean program kesedihan, sampean nanti sedih terus. Sampean program sesuatu yang akan membangun
karakter ataupun jiwa sampean ataupun kesuksesan sampean bangun sampai sekarang, itu akan membawa sampean ke situ. Ibarat orang memprogram otak itu seperti kita memilih jalan gitu. Jalan mana yang kita lalui gitu. Di saat kita berada di satu jalur terus, itu nanti sampai. Tapi kadang kita maunya kan belok. Ya lama sampainya, tapi ya sampai, sama saja. Tulang ekor saya sudah Mas, normal kembali ya alhamdulillah. Nah gitu. Jadi jangan banyak persepsi lain lah. Kita belajar kenyataan saja di Makrifat Jawa Channel ini, pokoknya belajar kenyataan. Sesuai apa yang kita lihat, lah itu namanya makrifat. Sesuai apa yang kita lihat. Makrifat. Makno nang ngarepe mripat itu jenenge makrifat. Sampean kalau melihat yang tidak makna itu berarti sampean halusinasi. Ilmu makrifat itu tidak susah, yang susah itu kita kok. Kita tidak mau nerima kok, kita bentrokan dengan perasaan kita ya susah. Orang belajar itu dipikir bukan dirasakan. Kalau dirasakan ya susah. Kang udah ditelepon Mas Hendra, cepat atau lambat pasti Kang terus didatangi Mas Hendra. Saya tidak tahu saya. Saya tidak berharap siapa-siapa juga. Kalau dari Viper ke Kediri sudah, mungkin besok sini dia. Cuma ya sesuai dengan karakter saya. Ya harus ikut saya. Saya tidak mau diatur orang, itu saya tidak mau. Dari dulu saya spiritual itu paling sableng sendiri saya. Kang, selama saya meditasi kepala saya kok terus sakit. Apa yang ngeluh sakit hilang tiba-tiba sakit datang lagi, itu kenapa ya? Saraf sampai tidak normal. Pasti itu kalau itu. Saraf sampai tidak normal. Enak jawaban saya itu langsung simple itu. Masalahnya enggak usah saya ngarang cerita. Itu, begitu aja kalau saya itu. Tapi jangan kecewa gitu loh. Memang itu jawabannya, saya suruh bikin gimana. Wah, itu aduh Mbak, ada energi yang gini ya. Susah malah saya. Saya enggak bisa ngarang cerita ya. Suara Aswaja, salam rahayu, rahayu Ki, matur sembah nuwun. Oke, dibantu kembali like-like-nya, jangan lupa share-share-nya juga untuk membantu Makrifat Jawa Channel. Semoga channel ini bisa kedepannya itu bermanfaat, manfaat buat semuanya. Jangan, yang penting kita belajar ilmu kenyataan. Saya tidak suka yang goib-goib itu, saya tidak suka masa. Dari dulu saya tidak suka. Saya hidup di dunia, ya apa yang ada di dunia ini yang saya pelajari. Kita tidak usah mempelajari sesuatu yang tidak kita tahu. Itu nanti jadinya mumet. Luar biasa, masih sudah timbul juga ketenangan pikiran yang selalu gemuruh. Maklum masih saya baru terkena PHK, salam rahayu. Tenang aja. Itu bukan akhir hidup kok PHK itu kok. Boleh, siapa enggak boleh. Nyamuk gigit ya baik. Gimana yang menghilangkan sakit di kepala diobati nggak sembuh-sembuh? Tenang. Duduk, diam. Sekarang sudah sampai ikuti kalau enggak percaya. Sampai sambil nyimak saya juga enggak. Duduk, diam, tenang. Tarik nafas lewat hidung. Simpen di kepala. Keluarkan lewat mulut. Bayangkan sakit sampan terbawa oleh angin tersebut yang keluar dari mulut sampean. Ulangi lagi, tarik nafas yang dalam, simpan di kepala. Simpan dulu, keluarkan lewat mulut lagi. Tarik nafas lagi yang dalam, simpan di kepala.
keluarkan lagi lewat mulut, sampan tenang. Itu nanti sampan selesai. Kan kopi ini mana ada. Kan kalau kita punya program pikiran kita kesuwung, wis ndak duwe karep apa-apa, gak duwe niatan apa-apa, niati jadinya seperti apa, Kang, istilah pasrah. Jadi apa nanti arahannya, Kang, petunjuknya, Kang, atau gambaran ya. Itu dulu cita-cita saya. Gini, tak kasih tahu jadi. Kita itu hidup di dunia. Kita di dunia itu memiliki keinginan. Karena apa? Kita memiliki anak istri, memiliki keluarga, memiliki kehidupan yang harus kita jalankan. Nah, suwung ini sampean gunakan untuk motivasi bagaimana sampean bisa memakmurkan keluarga panjenengan semua. Kalau sampean menghilangkan seluruh keinginan sampean, sampean nanti tidak hidup justru tidak hidup. Ya saat semua dalam tubuh kita matikan, kita tidak hidup, kita bangkai hidup. Nah, suwung ini sebenarnya di saat kita bisa meresapi hidup kita, namanya sepi, Mas. Sepi itu antara kita sendiri dan Tuhan kita. Kita itu sendiri itu sepi. Ada sendiri itu kita menelaah diri kita sendiri. Di mana keluarga saya bisa kecukupan, di mana saya harus sukses, di mana saya harus baik dalam hidup saya. Arahkan ke situ suwungnya. Kalau sampai matikan rasa ini, wah semua dimatikan, bangkai hidup jadinya, tidak jadi hidup. Kodrat kita jadi manusia hilang. Kita menyalahi kodrat Tuhan. Nah itu. Saya dulu sampai itu, sampai saya pengen sudah tidak ingin hidup lagi. Saya ingin meditasi di Alas Purwo, tidak usah dicari, saya tidak akan kembali. Kalau saya tidak kembali, saya mati. Sampai saya punya niat seperti itu. Karena apa? Sudah enak saya. Sebenarnya apa itu? Halusinasi kita, alam bawah sadar kita yang membawa kita seperti itu. Di saat kita sadar lagi, inilah hidup. Saya ada anak, saya ada istri, saya ada orang tua. Saya ada masyarakat yang harus saya bantu, harus saya gini. Itu Mas, namanya kesadaran diri. Kalau sesuatu yang membuat kita itu alam bawah sadar. Paham maksud saya? Nah itu. Tarik keluar napas berapa menit, Kang, nafasnya. Semampunya saja. Semampu panjenengan. Enak kalau kita ketemu orang yang mau menjelaskan detail, itu enak. Saya dulu nyari sendiri. Saya nyari sendiri. Saya harus meditasi sendiri di tengah hutan, kungkum, di tengah Alas Purwo, hanya untuk mendapatkan pengetahuan. Bukan untuk ketemu jin setan, enggak. Saya itu yang ingin pengetahuan dari alam. Saya dulu kungkum semalam di. Dan inilah jadinya saya. Ya, kalau saya punya ilmu apa salahnya atau saya bagikan jenengan kan? Ya sesuai pengalaman saya. Memang yang pernah saya lakukan itu, ya saya suruh cerita yang belum saya lakukan, ya enggak mau saya. Kalau ada orang nggak terima, ajak debat, loh itu yang saya lakukan kok. Kalau sampai gitu ya wis kan gitu. Enak kan? Kalau kita ngarang cerita, di saat kita disekak orang, wah, susah. Kok sampai gitu lah. Akhirnya menyalahi malah. Enak cerita itu apa adanya. Nanti di saat ada orang protes, loh itu kan pengalaman saya. Kalau pengalaman sampean lain, memang spiritual itu lain-lain, tidak harus sama pengalamannya. Enak saya yang jawabnya. Yang menghalangi diri kita
itu adalah rasa ketakutan kita sendiri. Nah, ketakutan itu adalah alam bawah sadar kita. Makanya saya bisa ngomong kenapa 65% saat ini orang itu berada di alam bawah sadar. Contoh ya, sampean kalau ndak ibadah takut masuk neraka. Itu sampean masuk alam bawah sadar. Saya kalau ndak kerja nanti ndak bisa makan. Itu masuk alam bawah sadar. Saya kalau ndak belajar nanti ndak pinter. Itu masuk alam bawah sadar. Nah, halusinasinya di mana? Di saat sampean membayangkan, wah nanti di neraka saya disiksa, di gini-gini. Itu halusinasi. Wah saya kalau bodoh nanti gini-gini, itu halusinasi. Ya, dari alam bawah sadar tadi menuju halusinasi. Itu harus cepat kembali ke alam sadar. Kalau tidak ingin terjerumus lebih dalam. Itu saran saya kepada panjenengan semua. Jangan dirasakan, jangan sampai benturkan omongan saya dengan keyakinan jenengan. Kita tidak bicara keyakinan, kita memberi contoh tentang alam sadar, alam bawah sadar, dan halusinasi. Itu contoh yang paling real, dan sampai saat ini banyak yang melakukan itu. Di saat sampean mampu melepas itu, sampean akan menjadi diri yang sebenarnya, sejati ning urip. Tidak terbeban apa-apa. Enjoy menikmati apa ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Mau apa terserah. Yang penting kita tidak melanggar aturan apa-apa. Enjoy. Makanya kalau saya, orang hidup itu yang penting bagus. Bijaksana, sudah. Dibilang tidak punya keyakinan, ya biarin. Yang penting kita bagus. Kita tidak melanggar apa-apa. Juga tidak ada orang tanya, yakinanmu apa. Tidak, yang penting kalau kita bagus, enak kita. Mau kemana-mana juga enak. Itu kalau saya punya prinsip. Makanya orang Jawa itu prinsipnya, urip sing penting becik oleh. Ya wis becik kowe iki wis aman wis. Tidak bakal melanggar hukum adat, tidak bakal melanggar hukum agama, tidak bakal melanggar hukum negara. Dan juga tidak akan melanggar hukum karma. Baik kok. Becik kok, tapi ya udah enak toh? Bebas kita. Merdeka. Jadi tidak terbeban untuk apa-apa. Saya harus gini, kalau tidak gini-gini, saya harus gini. Kalau tidak, itu sampai meribetkan diri sendiri. Kalau lagi galau, meditasinya jadi mikir kegalauan, Kang. Mencari tenang daripada bingung. Enggak, sampai kalau galau, meditasinya sampai bayangkan kebahagiaan sampai. Dari rasa galau itu sampai ubah menjadi sebuah motivasi ataupun semangat dalam hidup sampean sendiri. Sampean seneng apa, pengen apa, diubah menjadi itu. Jangan terus galau. Kurang galau itu tidak enak. Nah, itu yang sampean harus lakukan. Jadi beginilah Kang Tro. Sampean paham, ya seperti inilah Kang Tro. Saya akan tetap seperti ini sampai kapanpun dalam menjelaskan kepada siapa. Dan saya tidak mau berubah hanya untuk dibilang orang biar baik, itu enggak. Saya tidak akan berubah hanya untuk pujian seseorang, itu enggak. Saya jadi saya sendiri. Saya orang Jawa, saya gini, ya udah itulah saya. Itu jati diri saya. Saya tetap akan jadi seperti itu. Walaupun orang bilang saya bajingan lah, apa ya terserah. Yang penting saya jadi diri saya sendiri. Dan saya tidak perlu seperti siapa untuk menjadi baik. Biarlah saya baik dengan diri saya sendiri. Itu saja Mas. Orang hidup tuh enak toh? Enak. Tidak terbeban apa-apa. Itulah namanya mendekatkan diri dengan Tuhan. Sesuai dengan kodratnya. Sampai orang Jawa pengen jadi orang Inggris. Ya sampai menyalahi kodrat, sampai dilahirkan di Jawa kok pengen jadi orang Inggris.
Bahasamu apa? Ya harusnya Jawa. Sudah tahu bahasa Inggris, bahasa Jawa dilupakan. Sampai nyalai kodrat, asalnya sampan dari Jawa. Besok pulangnya gimana? Susah loh. Itu namanya sangkan paran mati. Tetap tenang, enjoy dalam meditasi, hati-hati, pahami alam sadar, alam bawah sadar, dan halusinasi. Manembaho marang Gusti kanthi wujud jalmo, jalmo manungso kang sejati. Menyembahlah kepada Tuhan dengan wujudmu sebagai manusia yang sebenar-benarnya. Nah itu yang harusnya sampai lakukan. Tapi kalau ada figur-figur orang yang tidak sampai ke suwung itu banyak larinya ke urusan goib, urusan leluhur, urusan tanah Jawa itu gimana Kak? Saya enggak paham. Itu tadi dia Mas. Itu tadi. Alam bawah sadar mereka itu mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana? Mau menjadi angan-angan mereka yang akan menjadi halusinasi atau dibawa ke kesadaran diri? Untuk mengetahui sebuah cerita, sampan tidak harus berhalusinasi. Kalau tidak percaya, sampan datang ke Candi Cetho atau Sukuh. Malam jam 2 sendiri. Sampan meditasi di dekat batu. Nanti akan mendengar sampan orang bicara, orang jalan, ada hewan, ada ini, ada kayak pasar. Itu bukan hantu atau halusinasi, bukan. Itu adalah memori yang tersimpan di batu itu saat dulu di situ ada penghidupan. Nah, cerita itu bisa sampai dapat di situ. Dengar sampan, nggak percaya boleh sampan praktekkan. Nanti kalau sampan dengar ada macan, ada singa, ada wah wah wah, jangan takut, itu cuma suara. Kayak kaset itu loh. Kaset itu diputer, ada gesekan, itu keluar suaranya, pita kaset itu. Lah sama. Karena apa? Mereka menyimpan memori suara itu. Nah, batu-batu itu dulu proses pembuatannya itu ada tenaganya, ada orang bicaranya, ada kesibukannya. Itu disimpan dalam batu itu. Nah, itu di saat kita mampu hening, kita bisa mendengar suara itu. Ini meditasi tingkat tinggi. Kalau tidak percaya lagi, ada pohon besar itu, pohon angker. Sampan peluk meditasi di situ. Nanti sampan dengar suara. Karena apa? Mereka juga menyimpan. Bahkan keris itu menyimpan. Karena apa? Buatannya juga melalui proses. Makanya batu akik itu memiliki energi. Karena apa? Pembuatan dari batu biasa menjadi yang mengkilap itu pun melalui proses yang lama. Itu harus kita pahami seperti itu. Jangan sedikit-sedikit goib, sedikit-sedikit goib. Sedikit-sedikit ini apa itu anugerah, ini bukan. Kita harus paham, alam sadar kita itu harus bekerja. Akal dan pikiran itu harus dikerjakan, jangan disuruh diam. Kalau disuruh diam nanti kita yang terbawa ke ranah-ranah yang tidak. Contoh gini aja. Berat saya diyakini orang ya, saya itu menjadi public figure orang. Terus saya meramalkan gini, nanti tahun sekian-sekian akan terjadi banjir. Sampai mempercayai semua. Akhirnya apa? Terjadi. Itu yang salah siapa? Saya.
Karena apa? Saya memprogram otak panjenengan semua untuk mempercayai perkataan saya. Di saat kita mempercayai semua, alam mewujudkan. Yang seharusnya tidak terjadi, jadi terjadi. Nah, itu salahnya orang sekarang. Kebanyakan pintar merediksi. Ya, kenapa tidak merediksi hidupnya sendiri saja? Besok kamu makan apa? Nanti minggu depan kamu punya apa? Kamu mati tahun berapa? Enak toh mah daripada merediksi kayak itu. Oh, hidupnya aja tidak jelas merediksi alam. Kalau saya gitu, makanya saya tidak pernah nonton-nonton gitu. Kalau tahun 2023, tidak usah diprediksi lah. Kita tahu 2023 itu kita tahu mau menjelang pemilu, yuk pasti geger. Tidak usah pakai terawangan, buat apa loh terawang-terawangan. Nah, di saat manusia geger, alam yuk pasti geger. Karena apa? Kita sebagian dari alam. Gejolak yang ada dalam diri kita itu gejolak alam. Kalau seluruh negara orangnya bergejolak, pasti akan terjadi bencana. Itu logika mas, tidak usah diterawang. Kok wangel mendadak tirakat poso nerawang ngono lho, dipikir wae lho iso. Kita lihat apa yang di depan kita loh bisa menentukan nanti ini nanti gini gitu. Itu namanya ilmu Jawa titen. Orang Jawa itu ilmunya titen tanpa ditulis. Sampai malas gini, pasti seminggu lagi uangnya habis. Gitu. Karena apa? Nggak kerja. Nggak perlu diterawang kan. Ini gitu. Wah, kamu seminggu lagi uangmu. Nggak usah diterawang, udah habis. Nggak mau kerja kok. Aneh tau saya. Kayak gitu lah itu. Karena bagi saya itu tidak ada orang sakti di dunia. Orang sakti itu di saat dia mampu menghargai dirinya sendiri, mampu menghargai keluarganya, mampu menghargai orang tuanya, dan mampu menghargai yang lainnya. Itu baru sakti kalau bagi saya. Sekti tanpa aji, sugih tanpa bondo, itu namanya itu. Yang penting saya tidak nyinggung orang. Itu saya. Kalau yang lainnya boleh-boleh saja lah, sah-sah saja mau ngomong gimana. Yang penting saya enggak lah. Jadi apa energi itu larinya ke sugesti ya. Misalnya keris kita ada energinya, nggak bisa dijabut. Kalau kita percaya berarti benar, bisa iyo. Ini keris nanti yang bawa pasti rezekinya enak. Itu kan bukan karena kerisnya, karena sampean percaya. Sama dulu saya itu baru datang di laut. Saya ketemu orang spiritual. Dia ngomongnya gini, ini saya punya keris, kodamnya naga, ini tidak ada yang mampu membawanya, kalau dibawa orang pasti kembali. Saya tanya dia, mana kerisnya? Ini saya banting di depannya. Mana naganya kok nggak keluar? Loh, kok kerisnya pecah? Saya bilang gitu. Itunya, kok tinggal besinya saja. Oh, dia melindungi dirinya aja sendiri tidak bisa kok. Mau menyakiti saya. Itu kalau orang sadar diri seperti itu, Mas. Kalau kita dengan dia ngomong gitu, kita mengikuti, kita nanti masuknya juga alam bawah sadar juga. Akhirnya apa? Halusinasi kita nanti. Wah, ini sakti ini keris. Nah, itu masuk halusinasi sampai enak toh belajar sama saya itu. Ya, tapi jangan kaget sampai. Nanti sampai enggak percaya jimat lagi. Nah, keris atau sebagainya itu budaya. Itu untuk tradisi, untuk jati diri kita yang seharusnya kita rawat, kita uri-uri agar tidak hilang. Karena apa? Itu warisan leluhur,
bukan untuk itu. Kalau untuk itu ya buat apa? Itu warisan leluhur yang harus kita jaga. Kalau enggak kita, siapa lagi sebagai anak cucunya? Enggak. Sekarang terus karena orang masuk alam bawah sadar, halusinasi, akhirnya apa? Pusaka itu mahal. Pusaka jadi mahal tuh gara-gara orang itu terbawa oleh alam bawah sadarnya sendiri, masuk halusinasi tuh. Gara-gara itu pusaka mahal. Posisi kuning jadi mahal. Makanya kita harus paham. Keilmuan itu bukan membuat kita pinter, tapi membuat kita paham. Di saat sampan paham dari sebuah keilmuan, sampan akan tidak mudah ditipu oleh orang lain. Itu secara otomatis cakra dasar sampan terbuka, cakra seks sampan terbuka, otomatis, tidak usah dibuka-buka. Saya menjelaskan seperti ini, dan sampan masuk menerima, cakra dasar sampan itu sudah terbuka dan cakra seks sampan sudah terbuka, otomatis. Iya, Mas. Rasa cipta karsa karya. Rasa itu tingkat dasar, makanya jangan diikuti. Kalau diikuti sampai nanti kebablasan. Cipta itu niat tekad kita untuk apa. Karsa itu kamu mau pakai apa, itu mau dibuat apa. Karya itu karyamu itu nanti jadinya. Rasanya aku mau buat kopi. Tak cipta lah ki enek kopi, enek gula, enek gelas, enek opo. Karsamu iki arep mbok ge apa? Mbok ombe dhewe apa mbok wehne wong. Nah, di saat diombe wong ngomong wah enak kopimu. Lah jadi karyamu toh. Itu namanya cipta rasa. Rasa cipta karsa karya. Wis jelas ngono wae wong asah bulet-bulet. Simpel, padat, jelas. Sinawar wong gendeng. Itu sebenarnya merasa tenang, kuat, berani, tidak takut dengan kesulitan, kepribadian, menjadi perhatian dengan sekitar. Apa itu termasuk meditasi yang saya lakukan mulai benar? Mohon pencerahannya. Itu sampan sudah terbuka, cakra dasar, cakra seks, terus cakra hati, cakra perut, sudah terbuka sampean Mas Emir, Emma, itu sampan sudah terbuka. Nah, tapi jangan lupa di like juga. Masa yang hadir di 40 like-nya 24 kan ya enggak sinkron. Nanti positif sama negatifnya ya enggak pas. Untuk menekan tombol like kan enggak bayar toh. Jadi ya jangan pelit-pelit. Saya enggak pelit, sampan kok pelit. Trigaming matur sembah nuwun. Alhamdulillah, terima kasih. Nah, gitu. Tambah lagi. Nah, jadi saya kalau ndak pelit ilmu, sampean juga jangan pelit like-nya. Itu namanya imbal balik. Anggap aja sampean dapat pengetahuan dari saya gitu loh. Itu bagai mas kawinnya like gitu aja. Enak kok. Pasti Mas, sampean gerak. Pasti gerak sampean. Karena apa? Saya ingin membangkitkan sesuatu dalam diri panjenengan. Di saat itu bangkit, sampean itu secara tidak langsung cakra sampean itu sebenarnya terbuka tanpa harus meditasi. Kalau tidak percaya nanti, kalau sudah sampean meresapi omongan saya kan, sampean dengarkan ada yang sesuatu, sampean terus meditasi sebentar. Sampai nanti kalau masuk ke ranah halusinasi, wah bahaya. Karena apa? Nanti akan ada getaran dalam diri sampean tuh, naik turun gitu. Channel ini saya dua-duanya udah subscribe. Bukan saya berharap,
Tapi itu kan sebagai wujud saling mendukung, ya kan? Saya medar ilmu, sampean kasih like sama subscribe itu sebagai ibaratnya kalau sampean belajar itu pitukone sampean itu pitukon namanya. Pitukon itu dengan saya mengasihi sampean, sampean mengasihi saya sesuatu walaupun itu like, itu adalah pitukon. Nah itu jadi ilmunya sampean tuh bisa meresap terus dalam diri sampean karena sudah sampean sarati, ataupun kalau orang Jawa laku lakon pitukon. Nah, sampean sudah melengkapinya. Nah itu ijab kabul. Oh dikira saya promosi. Awur. Ya kalau mau, kalau enggak ya enggak apa-apa, tinggal tik gini aja. Iyalah, saling memberi dan saling menerima. Jadi yo, saya juga Kang ngadepin orang kesurupan gimana Kang? Sedangkan saya nggak bisa apa-apa, manggil orang pinter ya Kang buat obatin. Nggak usah, nggak usah. Kalau ada orang kesurupan, tepuk pundaknya ini 3 kali, yang keras kan. Buah, buah, buah. Nanti dia sadar. Nggak perlu pakai doa. Nggak perlu pakai doa, sampan bisa praktekkan. Kalau dia nggak sadar, itu buat-buat dia, ngada-ngada. Sampan cari air beceren atau apa itu sampan siramkan, nanti dia sadar. Apalagi orang yang mediumisasi itu, yang bisa diajak ngomong itu hanya sugesti, tidak ada jinnya. Itu hanya sugesti, dia main sugesti, jadi tidak pakai jin. Nah, jadi teman-teman harus paham itu, mana ilmu yang benar, mana yang akan membawa sampean ke ranah yang tidak benar. Sampean harus paham itu untuk belajar sebuah keilmuan. Jangan sampai tersesat dengan sebuah keilmuan tersebut, nanti bahaya. Bahaya. Sampean bisa masuk ke ranah yang tidak seharusnya sampean masuki. Itu yang bahayanya. Dan selamanya kalau sampean terbelenggu di situ, sampean akan susah keluarnya. Makanya sampean harus berhati-hati. Itu saran dari saya buat panjenengan semuanya. Monggo yang mau ditanyakan lagi silahkan. Sesinya tanya jawab. Tapi harus ditambah like-nya. Kalau sekali saya jawab, sampean harus nambah like. Iya, like gak bayar. Teriak-teriak sambil mencekek lehernya Kang, takut dia tewas dan tak dengan tangannya sendiri. Oh, itu orang depresi kok Mas. Ya itu terbawa dirinya sendiri. Susah Mas menuju alam suwung. Jangan menuju. Jangan sampean mencari alam suwung. Cukup sampean meditasi diam, nanti sampean akan menemukan sendiri yang namanya suwung. Jangan dicari. Kalau dicari nggak ketemu. Itu ada tahapnya untuk suwung. Itu ada tahapnya sendiri. Untuk suwung, untuk fokus, untuk tenang itu jangan dicari, biarkan. Sampan itu hanya tugas sampan kan pasrah toh. Waktu meditasi itu berpasrah diri. Yo wis sampan pasrah wae. Jangan mencari apa-apa. Itu. Nanti sampan akan menemukan apa-apa. Di saat sampan mencari apa-apa, sampan tidak akan ketemu. Sesuatu itu yang tidak dicari akan datang, tapi yang dicari susah-susah ke sana ke sini malah tidak ketemu. Itu loh maksud saya. Kalau tidak percaya, praktekkan. Sampai tidak usah niat apalah, cuma duduk, ya Allah, ataupun ya Tuhan, aku ingin belajar ilmumu, sudah selesai. Nanti sampan akan tahu mendapatkan apa-apa. Oh, kok saya badan
kok sikap saya sekarang jadi berubah, yang emosi jadi tidak emosi. Wah, ini berarti cakra pusar saya terbuka. Dulu yang emosi saya jadi sekarang menyayangi orang lain, lebih memperhatikan orang lain. Wah, cakra hati saya terbuka. Gitu Mas caranya. Jangan dicari, jangan dibuka, sengaja dibuka enggak. Kalau sengaja dibuka enggak terbuka malah. Jadi tinggal diam, duduk. Yang penting ininya sudah diprogram. Saya mau ini gitu. Lek nambah piye Kang like-nya. Ya sing wis like aja di-like to, engko ya dadi ra like no. Wah, piye iki? Saya dulu meditasi itu tahapannya juga sama, Mas. Sama seperti panjenengan semuanya. Pertama, saya meditasi itu melihat benda-benda gitu. Saya melihat tubuh saya menjadi harimau. Itu waktu sadar gini, pada sadar gini lihat gini, itu juga halusinasi. Saya bertemu dewa-dewa gitu. Itu juga halusinasi bagi saya. Saya ketemu Ratu Kidul gitu. Halusinasi itu. Itu bagi saya halusinasi. Sesuatu yang tidak bisa saya buktikan kepada orang lain itu bagi saya halusinasi. Bukan kebenaran saya, tapi itu halusinasi. Karena kalau kita kembali ke alam nyata, ternyata inilah yang ada gitu. Tapi kita masuk ke alam bawah sadar, apalagi sampai halusinasi. Sesuatu yang tidak ada itu bisa jadi ada. Kan susahnya di situ, Mas. Benar. Salam kenal juga dari Majalengka, terima kasih. Yang belum subscribe bisa dibantu subscribe. Yang ingin gabung bisa tekan tombol gabung. Yang ingin pembelajaran juga bisa bayar 500.000 seumur hidup. Langsung kontak saya. Enak di tempat saya itu. Kalau ndak pengen pembelajaran yo live bareng, kita belajar bareng. Wis to penak wae wis. Merdeka, semerdeka kamu. Enak toh? Semerdekamu. Tinggal pilih di sini tuh, semerdeka kamu. Mau gabung itu ada tulisan gabung di bawah. Tulisan Makrifat Jajana tekan 19.900. Bayarnya pakai pulsa biasanya. Kalau pengen gabung grup ya ada di deskripsi channel. Nomor saya juga ada. Pengen ikut pembelajaran privat ya bayar 500.000 seumur hidup sampai sebelum saya mati ya sampai mau belajar sama saya boleh. Enak loh. Meditasi cuma lihat cahaya terus kaget, Mas. Nah, itu sama masuk halusinasi itu. Berarti mental block. Yo, bener, mental block. Bisa jadi senjata kita, bener. Mental block itu harus dihilangin, Mas. Oh iya Kang, misalnya saya ikut belajar Kang, tapi sebelumnya saya dah amalkan al-hikmah, terus gimana Kang? Enggak apa-apa. Saya itu paham ilmu sampan al-hikmah itu saya paham. Itu dulu saya yang ngajari dari Pondok Langitan. Anaknya santrinya Pondok Langitan saya dulu ngajari ilmu al-hikmah. Sampan mau ngomong gimana saya paham. Saya ikut kiai itu 30 tahun, Mas. Saya jadi gendeng gini gara-gara apa toh? Gara-gara meditasi. Kalau udah kuasai meditasi, duduk pengen nyobain meditasi kungkum Kang. Laut atau bak mandi, boleh nggak Kang? Boleh, di bak boleh. Jangan di laut kalau bisa. Bisa cari tempat kayak apa ya, punden apa yang gitu. Tolong jelaskan terkait kesadaran. Oke, siap. Lanjutnya bagaimana Kang mengikuti dasar lanjut ke hening masih. Oke, siap. Cara ngilangin mental block gimana? Siap. Mental block itu sesuatu yang membendung diri kita. Nah, ini nanti bersangkutan cara kesadaran itu tadi.
Cara kesadaran itu tadi. Mental block itu adalah sesuatu yang menyelimuti pemikiran kita sehingga kita tidak bisa kemana-mana. Di saat kita mau mengembangkan kreativitas kita, di situ kita ada rasa ketakutan. Contoh, mau berdagang, kita sudah ngeblok dulu. Wah, nanti kalau laku, kalau enggak, harus gimana saya? Itu mental block namanya. Sampai nanti akhirnya apa? Enggak jadi. Karena takut enggak laku. Nah, itu sampai harus hilangkan dalam diri sampai. Cara menghilangkannya sampai meditasi ketenangan diri. Di situ sampai seluruh pemikiran, rasa sampai lepaskan. Sesuatu yang mengganggu diri sampai itu sampai lepaskan. Di saat sampai sudah lepaskan, sampai tenang. Di saat sampai tenang, sugesti diri sampai dengan sesuatu yang baru. Tanamkan di otak. Saya dagang sukses. Sudah. Nanti tiap hari meditasinya gitu, saya dagang sukses. Sampai kalau tidak sukses, jangan kenal saya. Itu cara kita menanamkan sugesti pikiran. Jadi sugesti yang tidak bagus-bagus dihilangkan itu menjadi blok dalam diri sampean. Nanti sudah hilang, sudah tenang, baru tanamkan lagi sugesti baru yang memberi sampean motivasi yang tinggi dalam hidup sampean. Nah, itu nanti baru sampean masuk hilangnya mental block sampean bisa sukses. Yang membuat kita tidak sukses itu kita ada itu, mental block. Kita ngeblok diri kita sendiri. Akhirnya apa? Kreativitas kita terbatas. Padahal manusia itu tidak terbatas. Kita membatasinya sendiri di situ. Kan kalau belajar online privat biasa siang atau malam, malam jam 9. Jam 9 malam, kadang sampai jam 12 kalau kita ngobrolnya enak gitu kan. Sampai jam 12 kadang. Karena saya tuh kalau sudah ngobrol atau sama-sama temen itu enjoy, ya udah enggak terasa gitu loh. Enggak terasa. Maksud kita sadar, kita ngakali dengan sugesti kita ke diri kita, mental block buat pagaran kita kang agar sugesti yang diterima enggak. Untuk memagari diri kita tidak butuh mental block. Kita tidak butuh ngeblok diri kita. Kita butuh kesadaran diri. Sadaran diri, oh ini benar atau salah, itu sudah otomatis kok. Kesadaran diri itu dari Tuhan. Itu sudah otomatis. Itu namanya naluri. Manusia itu punya naluri kemanusiaan. Naluri manusia. Itu murni dari Tuhan. Sampai enggak perlu blok-blok atau pagar diri, enggak penting. Saat sampean mampu kembali ke naluri sampean sendiri. Tapi kalau sampean ikut ke ranahnya halusinasi itu tadi loh yang susah itu. Nopi Happy, terima kasih. Mega meditasi sambil dengerin YouTube Akang, terus bisa nggak Kang? Bisa. Bisa. Dengerin saja tapi jangan lihat muka saya. Nanti sampean bisa apa itu? Titik fokus sampean hancur. Aduh. Masalahnya itu kita seneng tertawa gitu loh. Tertawa itu indah, Bro. Wah, ini hampir mendekati ini like-nya 39 sama 45 kurang 6. Ya, monggo yang belum tekan tombolnya ditekan. Jangan takut untuk menekan tombol like karena tidak bayar. Monggo, tanya kembali silahkan. Pokoknya sampai 2 jam. Nanti malam 2 jam. Malam nanti jam 7. Boleh kita live jam 7 sampai jam 9. Jam 9 saya pembelajaran. Itu nanti. Ini sudah ada jadwalnya. Jadi kalau pagi saya tidak bisa menentukan jadwalnya, tapi kalau malam saya bisa jam 6 atau jam 7 ngikuti panjenengan, repotnya enggak.
Makasih atas ilmunya Mas, mohon keikhlasannya untukku. Salam Rahayu. Ikhlas aku ilmu itu. Luas pokoknya. Yang penting bisa membuat sampean baik, monggo dilakukan. Yang penting bisa memberi manfaat buat panjenengan saya, ilmu dari saya. Monggo dilakukan. Nggak usah bilang apa kobil tuh kayak apa opo kayak ra usah, yang penting sampean lakukan gitu aja wis. Dan apabila sampean mendengarkan saya ngomong ada di dalam area tubuh sampean ingin kayak keluar, ingin seperti ngomong, ingin seperti apa, itulah diri sampean yang sebenarnya. Yang selama ini sampean tahan, sampean tidak mau keluarkan, sampean hanya sibuk dengan diri sampean yang bukan sebenarnya. Enak toh? Enak kalau saya itu. Yuk monggo dulur-dulur jempol. Pasti ada, kalau saya ngomong pasti ada. Dari 43 orang ini pastilah. Dia pengennya ngomong gitu, pengen keluar kayaknya gitu. Tapi enggak keluar-keluar gitu. Makanya itulah. Saya dulu belajarnya ilmu kesejatian. Belajar saya ilmu kesejatian. Apakah cara meditasi mengikuti keluar masuknya nafas bisa mengantar ke dalam ketenangan kan? Bisa, karena sampan menentukan titik fokus. Itu titik fokus kalau bagi saya. Tapi sebenarnya itu enggak, jangan gitu sebenarnya. Sampan jangan terpaku oleh titik fokus. Karena apa? Di pikiran sampan nanti akan fokus ke sini. Berarti sampan enggak fokus. Berarti sampan ini masih memikir ke sini. Ini enggak fokus. Sampan. Lepaskan, kalau meditasi itu kayak bilang lepaskan. Umur Kang Tro sekarang berapa? Udah tua saya. 38 tahun. Saya sudah 38 tahun. 2 tahun lagi saya sudah waktunya. Kata kakekku dulu, Pak, kalau sudah 40 kamu nanti tidak usah jalan-jalan lagi. Karena ini saya masih perjalanan. Saya perjalanan ini sudah hampir 10 tahun. Saya tidak pulang. Rumah saya Madiun, saya di Karanganyar di Solo. Itu perjalanan. Saya harus meninggalkan seluruh harta benda saya dan hidup di sini. Dan disinilah makanya saya ingin bermanfaat buat semuanya. Itu perjalanan saya, kurang 2 tahun saya. Makanya 2 tahun ini saya mau mengembangkan diri. Enak Mas hidup itu wis tenang ya. Enak-enak. Monggo yang mau bertanya. Ini masih 15 menit lagi loh. Nanti 2 jam saya selesai. 2 jam selesai, nanti malam sampean bisa. Yang mau masuk grup sampean cari itu di deskripsi channel saya. Deskripsi channel. Itu ada itu grupnya, linknya ada di situ. Ataupun sampean bisa WA saya nanti tak masukkan. Nah, ini baru imbang 40-40 gitu. Baru imbang gitu. Nah, itu baru saya semangat gitu, ngasih wedaran gitu. Yang pengen mantra ya nanti chat saya langsung. Kalau mantra saya punya banyak mantra. Wah, mau ilmu apa saya wis. Ning yo sak karepku mantrane aja. Tapi aku manut sampean. Aku mantrane sak karepku. Yang penting tak kasih, maunya mantra kasih mantra. Maunya cara zikir ya saya kasih zikir, bisa saya itu. Sopo-opo iso lah pokoke ngono wae. Ning yo ora iso apa-apa jane ngono. Nek dikarepke ya bisa. Kalau ada yang mau ya bisa. Tapi kalau ya gini ya enggak bisa apa-apa. Jok muni itu kakak. Kita seumuran nyatanya. Ya iya aku ki ya wis meh 40. Ya mau ngawet enom mergo meditasi kan meditasi.
Karena apa? Meditasi itu membuat kita awet muda. Mengurangi penuaan kulit sebenarnya. Itu resep orang dulu. Kalau pengen awet muda itu makanya orang dulu banyak bening. Itu orang dulu. Sebenarnya kita itu dari kecil diajari suwung kok. Diajari hening. Kalau di sekolahan sampai mengheningkan cipta, itu kan kita suwung. Dari kecil loh itu. Tiap Senin diajari sama. Itulah namanya meditasi juga gitu. Itu sambil berdiri malah. Menghening gitu. Jadi mengenang. Menghening itu mengenang. Mengenang. Karena apa? Kalau kita meninggal, itu yang jadi kenangan kita itu sejarah kita. Ya makanya bikinlah hidup sampean sebaik mungkin. Agar bekal sampean waktu kembali nanti apa? Sejarah sampean yang bagus itu. Sejarah yang bagus itu adalah bekal sampean untuk kembali ke surga lagi. Karena yang ditanya nanti kelakuanmu piye, kelakuan kamu gimana, kerjaanmu apa, itu yang menentukan. Kang, kunci cara menyelaraskan jiwa spiritual dengan agama yang sudah kedoktrin kita gimana, Kang? Hidup itu enak, ya benar, hidup pokoknya dinikmati ngono wae lah. Penting enek ngopi, rokok wis enak. Cara menyelaraskannya jangan sampai benturkan dengan rasa sampean. Kalau sampean cari ilmu itu jangan pakai rasa, tapi pakai pikiran. Jadi semua ilmu itu sampean mampu terima. Masalah sampean gunakan apa enggak, itu urusannya nanti. Yang penting sampean terima dulu. Namanya pembelajaran itu diterima semua. Jangan sampai benturkan dengan rasa sampean, itu nanti akhirnya bentrok. Makanya orang-orang dulu itu yang belajar makrifat banyak yang stres, itu karena apa? Ininya enggak nerima. Dia dibenturkan dengan ini salah kok. Di sana harusnya gini kok, tulisannya gini kok, kamu gini. Nah, itu dibenturkan. Nah, benturan dalam diri itu yang menyebabkan orang-orang itu enggak kuat. Kalau rasanya didiamkan, kita meresapi ilmu itu dengan pemikiran, dipikir, "Wo iki bener pura ya ngene iki, wo ngene iki pas, oh ngene iki omongan iki bener." Kalau ndak bener ndak usah dipakai, kan gitu enak toh. Full senyum. Kang, ngadepi orang marah-marah gimana Kang biar bisa tenang, nggak ikutan marah. Belajar meditasi ketenangan, gagal. Enggak lah. Kang, kalau ke bawah kesedihan, kegembiraan sekitar itu bagaimana cara mengatasinya? Terbawa kesedihan, kegembiraan sekitar itu. Dalam meditasi, sampai gini aja. Sampai kan pengen meredam marah, meredam rasa, kegembiraan, meredam ini, itu kan. Itu kan cakranya sebenarnya hanya hati dan pusar. Jadi kalau sampai meditasi, itu sampan area 2 itu sampan kuatkan, itu tempatnya hawa nafsu, dan di hati itu ada rasa iri dengki, itu semua itu di situ, emosi itu di situ. Nah, sampan sinkronkan itu. Maksudnya mensinkronkan gini, sampan itu tidak perlu menghilangkan nafsu, tapi nafsu sampan itu dibikin ke arah yang positif, ke arah yang positif. Kalau kita tidak mampu mengarahkannya yang ke positif, kita nanti akhirnya menjadi apa? Tidak karuan sendiri. Di saat kita dikuasai oleh rasa kita, daya pikir kita itu jadi nol, tidak kepake. Yang seharusnya rasa itu berasal dari pikiran, malah pikirannya tidak digunakan. Rasa itu asalnya dari pikiran, Mas. Jangan salah. Hati ini tidak bisa hidup tanpa ada program dari pikiran.
Hati itu yang menggerakkan pikiran. Saraf nadi itu pusatnya di pikiran. IC manusia itu ada di pikiran. Anugerah Tuhan yang membedakan kita itu juga pikiran. Ya, kalau kita lupa menggunakannya itu sama saja tidak bersyukur. Sudah dikasih anugerah tapi tidak digunakan. Kalau orang mengikuti rasanya saja, perasaan mereka, pikirannya tidak digunakan, itu sama saja dengan hewan. Hewan itu punya rasa, tidak punya daya pikir. Sama persis. Nah, dinamakan kesadaran diri itu kita kembali ke pola pikir kita. Akarnya di situ bisa menjadi blok ataupun menjadi ukuran dalam diri kita sendiri. Dalam menyaring sebuah keilmuan. Ataupun menyaring perkataan orang lain. Oh ini benar, oh ini enggak, oh ini gini. Enggak perlu dirasakan. Ini kalau sudah sampai kebiasakan untuk menyaring sesuatu yang bermanfaat, itu otomatis. Nah, program itu semua di sini. Kalau ada yang salah, perbaiki. Program itu harus setiap hari kalian perbaiki. Jangan begitu aja. Kalau begitu sudah tidak enak, ya ganti tuh program yang baru. Jangan seperti itu saja. Maksud saya. Nah, itu harus sampai lakukan. Nah, sampai meditasi itu sebenarnya itu menata diri sampan kembali. Sampan berbicara dengan diri sampan sendiri, mengkaji diri sampan sendiri. Tubuh saya dari apa, unsurnya apa, sukma saya di mana, raga saya, jiwa saya gimana. Nah, di saat sampan bisa menelaah ini, sampan akan tahu Tuhan sampan di mana. Sampan bisa ngomong saya, ya sampean, ya saya, kita itu alam, alam itu kita. Berarti kan sudah jelas, teman. Kalau saya menghina sampean, sama saja saya menghina diri saya sendiri. Di saat saya mukul sampean, saya memukul diri saya sendiri. Di saat kita mencaci orang luar negeri atau orang mana, kita sama saja mencaci makhluk ciptaan Tuhan. Dan semua karya Tuhan itu kan wajib kita hargai. Kita tidak bisa mencaci ciptaan Tuhan. Sama saja kita menghina Tuhan. Ya udah akhirnya rukun semua. Tidak ada perbedaan lagi. Itu yang dinamakan rahmatan lil alamin. Merahmati seluruh makhluk alam di semesta. Mau semut, mau apa. Sama itu makhluk ciptaan Tuhan semua. Nah, kalau kita menyadari itu, kita akan tahu diri. Akhirnya hidup kita mawas diri, tidak mudah menyalahkan orang lain, tidak mudah menghina orang lain, menjatuhkan orang lain. Tapi apa? Saling merangkul, sama-sama menjalankan kehidupan sesuai yang dikodratkan Tuhan. Nah, itu namanya manunggaling kaulo Gusti. Nah, semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya, karena sudah mau 2 jam, nanti kita sambung sore. Ataupun kalau saya sempat nanti saya jadwalkan. Dan tetap dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya biar kita bisa belajar bareng-bareng. Info tadi yang mau gabung, monggo tekan tombol gabungnya di bawah tulisan Makrifat Jawa Channel, itu ada tombol gabung, sampai tekan itu untuk gabung ke member Kang Tro, jadi keluarga Kang Tro, nanti bisa belajar bersama. Yang mau join ke pembelajaran online bisa langsung chat saya langsung, itu langsung dengan saya tidak punya admin atau apa, tidak punya. Yang pengen gabung grup nanti ya saya gabungkan grup biar sama-sama bisa belajar. Nah, disitulah kita buat sesuatu yang lain daripada yang lain, di mana kita bisa belajar bareng, kita bisa bermanfaat bareng, kalau bisa kita nanti sukses bareng-bareng. Ilmu saya tidak bisa dipakai oleh siapapun tanpa harus ngomong ke saya. Monggo sampean pakai silahkan. Sampean mau menjalankan ya monggo, terserah. Saya enggak apa-apa. Yang penting sampean bisa membawa diri dan bisa menjadi lebih baik, itu adalah manfaat bagi saya sendiri. Dari saya Kang Tro,
Matur sembah nuwun, terima kasih yang sudah mensupport dan mendukung channel ini. Jangan lupa like-nya, share-nya, dan tetap dukung. Dan nanti kita ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Bisa diusulkan apa yang harus saya bahas, nanti kita bisa usul, jadi kita bisa belajar bareng. Nanti tak bikin di komunitas, sampean usul di situ apa yang harus dibahas. Buat semuanya, siapapun, terima kasih. Salam Rahayu, 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 Sagung Dumadi. Terus Mbah Nuwun. Oh,